Ya, baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita di ibadah Eva pada saat malam hari ini. Mari sama-sama kita merendahkan diri kita siapkan hati kita yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami hari ini ada itu semua karena kasih Tuhan yang kami boleh berada di tempat ini Tuhan.
melainkan kami bisa memberitakan kepada orang lain, Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami, berkati jaringan kami, berkati hamba-Mu secara khususnya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kau yang memakai hamba-Mu, berbicaralah bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang menjamah setiap mulut bibir hamba-Mu, agar setiap kebenaran firman yang hendak sampaikan tidak akan sia-sia. Bahkan firman ini dapat hamba-Mu sampaikan dengan secara tegas, lugas, bahkan menggunakan kata-kata yang sederhana supaya mudah dimengerti oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan dapat hamba-Mu bertanggungjawabkan di hadapan jemaat-Mu, bahkan terlebih-lebihnya di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menjadikan firman ini menjadi pedang yang bermata dua, bukan hanya sekadar untuk hamba-Mu, melainkan untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu ya Bapa, bahkan mengalami Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya, yang sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di ibadah Eva kita. Pada kesempatan ini saya mengambil judul renungan firman Tuhan kita, yaitu melayani seperti Yesus. Ketika kita berbicara tentang melayani, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan? Pasti seringkali yang kita lihat yaitu pelayan Tuhan di atas mimbar, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Seringkali kita mengira pelayanan Tuhan itu hanya sebatas di atas mimbar, tetapi hal tersebut tidak seperti itu. Bisa saja kita melayani di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita, misalkan seperti itu. Gaya hidup melayani harusnya menjadi ciri bagi setiap orang percaya. Melayani harus menjadi panggilan hati kita. Kita melayani dengan panggilan hati kita. Kita melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mari sama-sama kita membuka di dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan anak manusia. Anak manusia di sini dikatakan yaitu bertujuan untuk menyebut nama Tuhan. Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, gaya hidup melayani harus menjadi ciri kehidupan orang percaya. Di dalam Matius 20 ayat 28 ini menyatakan bahwa Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini juga menjadi dasar bagi setiap kita para pelayan Tuhan. Kita melayani bukan untuk dilayani. Ketika kita melayani, mungkin kita seringkali haus akan pujian, haus akan sorak-sorak, haus akan disukakan sama orang. Tetapi kenyataannya setiap hamba Tuhan itu, setiap pelayan Tuhan tidak selalu disenangkan oleh setiap orang. Tetapi ketika kita mengalami hal tersebut, kita jangan berkecil hati. Yang kita fokuskan adalah kita bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pelayanan yang kita lakukan semuanya berfokus pada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah motivasi kita benar di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, bahkan bisa memperluas kerajaan sorga di tempat dimanapun kita melayani. Nah,
Tujuan Yesus ada di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mati saja, bukan hanya sekedar dia disalibkan saja, tetapi selama 33 tahun Yesus melayani. Sejak umurnya 30 tahun bersama murid-muridnya, Yesus menolong banyak orang, dan hal tersebutlah yang menjadi teladan kita. Dalam keadaan apapun, dalam segala situasi apapun, Tuhan Yesus melayani. Hal tersebutlah yang menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus melayani selama 33 tahun, sejak usianya 30 tahun bersama murid-muridnya pada saat itu. Yesus menjadi penolong bagi banyak orang, dan Yesus menjadi teladan untuk menghadapi segala keadaan dalam situasi apapun dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 15, mari sama-sama kita buka. Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Firman Tuhan ini menekankan sangat jelas. Tuhan memberikan teladan pelayanannya pada saat itu kepada kita. Kita akan meneladani masa pelayanan Tuhan Yesus, cara pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Kita diberi teladan supaya kita melakukan hal yang sama seperti yang diteladani Tuhan Yesus untuk kita. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita perlu meneladani sikap pelayanan Dia pada saat itu. Nah, kekristenan adalah sebuah istilah sejak murid Kristus di Antiokhia. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mari sama-sama kita buka lagi. Kisah Para Rasul ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Maka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, pada saat itu sebutan Kristen kepada murid-murid Kristus itulah pertama kali disebut di Antiokhia. Padahal Yesus sebenarnya lebih suka menggunakan istilah murid pada masa pelayanannya. Nah, pelayanan berbicara tentang sikap hati dan gaya hidup keseharian kita. Jadi bukan berarti seseorang akan terlihatan kudus, terlihat rohani, terlihat lebih aktif, terlihat lebih tahu segalanya ketika ada di dalam gedung gereja saja. Melayani untuk kelihatan kudus, kelihatan wow, kelihatan aktif, kelihatan lebih baik dari orang-orang ketika masuk ke dalam gereja saja, ketika melayani di gereja saja. Tetapi gaya hidup melayani juga bisa jadi di dalam keluarga kita, tempat kerja kita, tempat kuliah kita, pokoknya dimanapun kita berada di keluarga kita. Disitulah gaya hidup kita diperlihatkan tentang sikap hati kita, bagaimana melayani sesama kita, melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani. Misalkan kita berada di pelayanan kita di dimanapun gereja yang dipercayakan Tuhan untuk kita melayani di tempat itu. Biarlah kita melayani dengan kesukaan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan sikap kerendahan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hanya satu-satunya Yesuslah yang kita utamakan dalam setiap pelayanan kita. Kita mengutamakan Kristus dalam pelayanan kita. Hanya satu tujuan kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan dan kerajaan sorga diperluaskan.
Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan agar kita memiliki gaya hidup melayani seperti Kristus? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita itu hidupnya seperti pelayanan kita itu seperti pelayanan, sikap pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, melayani dengan kerendahan hati. Nah, orang yang melayani dengan rendah hati adalah orang yang tidak mencari-cari hormat, dipuji, dan bahkan dikagumi orang lain. Mereka menjadi orang yang tidak geeran ketika tidak dipuji lagi, ketika kita tidak disenangkan lagi, kita akan jatuh, akan down. Ketika kita memiliki motivasi yang salah, karena kita haus akan pujian, akan haus dengan hormat. Ketika kita tidak dihormati lagi, ketika kita tidak dikagumi lagi, tidak dipuji lagi, kita akan merasa terpuruk karena motivasi kita dari awal sudah salah. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga menyatakan bahwa kita perlu menganggap orang lain itu juga sama baiknya kepada kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita melayani satu pribadi, yaitu melayani Yesus Kristus itu sendiri. Mari sama-sama kita buka di dalam Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di sini kita tidak merasa aku lebih baik, kamu lebih baik, Anda lebih baik, atau malah kita meremehkan pelayanan orang lain atau merasa diri kita lah yang lebih baik daripada teman sepelayanan kita. Nah, kita menjadikan pelayanan kita itu fokus utamanya yaitu menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya fokus utama kita dalam melayani. Nah, rendah hati ini bukan berarti kita tuh tidak percaya diri. Kita rendah hati bukan berbicara tentang kita rendah diri, tidak percaya diri, tetapi rendah hati harus dikasih titik, tidak ada koma, yaitu rendah hati, bukan rendah diri ataupun tidak percaya diri. Namun kita seringkali menemukan diri kita sendiri merasa terkecoh akan pujian, akan pujian orang terhadap kita. Tetapi kita harus memfokuskan tujuan atau motivasi kita yang benar melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, segala kesukaan hati di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan disenangkan melalui setiap pelayanan yang kita lakukan. Nah, namun kita tidak ditentukan oleh tempat dan keadaan. Ketika kita melayani dengan segala kerendahan hati, kita melayani bukan ditentukan dengan tempat, keadaan, gedung gereja yang besar, jemaat yang besar, tidak. Meskipun jemaatnya kecil, gerejanya kecil, apapun keadaannya, kalau kita memiliki sikap hati yang benar untuk melayani, kita tetap melayani. Karena satu-satunya fokus yang kita layani, yang fokus kita, tujuan kita melayani, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti itu, kita harus menanamkan ke diri kita, yang kita layani, yang kita persembahkan itu, yang kita puji, yang kita layani, yaitu Yesus Kristus, bukan manusia. Nah, kita akan melayani bukan ditentukan dengan jumlah orang yang hadir. Ini adalah cara melayani seperti Kristus Yesus. Yesus melayani bukan tidak berpatokan dengan jumlah banyaknya jemaat, tidak seperti itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap melayani.
Nah, yang kedua, melayani dengan belas kasihan. Di dalam Matius 20 ayat 34, mari sama-sama kita baca di dalam Matius 20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-34. 34, demikian firman Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Pada saat ini Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang buta. Tuhan menyembuhkan dua orang buta ini dengan belas kasihan. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan sehingga ia menjamah mata orang tersebut dan dan orang buta tersebut dapat melihat. Nah, Matius 20 ayat 34 ini menyatakan bahwa Yesus itu melayani dengan belas kasihan. Banyak kitab Injil yang menegaskan bahwa Yesus sering bahwa Yesus itu sering melayani dan bergerak oleh belas kasihan. Artinya, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan saat melayani. Kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan ketika kita melayani, sehingga setiap pelayanan kita layak dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nah, untuk kesimpulan dari renungan yang saya sampaikan pada saat ini, mari terus kita lakukan bagian pelayanan kita dengan rendah hati dan berbelas kasihan, sebab ini adalah teladan yang Yesus ajarkan bagi kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, setiap kami Tuhan, untuk melakukan pelayanan kami dengan motivasi yang benar, motivasi yang benar-benar menyukakan hati-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pelayanan ini kami lakukan dengan kesatuan hati, kerendahan hati, dan mata yang tertuju akan Engkau. Motivasi kami yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini jemaat-Mu yang telah bergabung Tuhan untuk ibadah Eva pada malam hari ini, Tuhan yang memberkati. Dimanapun berada, Engkau yang memberkati, Kau menjamah setiap kehidupannya Tuhan, Kau melawat setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan hubungannya, relasinya dalam Engkau tetap terjaga dan terjaga baik di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa ya Roh Kudus, berkati setiap kami menutup ibadah kami pada kesempatan ini. Kami bersyukur, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.